semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel taruh kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tato dari kalian yang keren, gaul dan funky ini, Maya Nov. Kembali lagi di sini dan gue punya pengumuman buat kalian semua bahwa gue sudah bertaubat. Gue gak akan lagi vakum lama-lama. Gue berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertahan dan konsisten upload buat kalian semua, para subscriberku tersayang. Kayak gue minta maaf yang sebesar-besarnya bulan lalu tuh kayak it's been a tough month for me. Jadi mungkin emang agak telat-telat dikit nguploadnya and everything, dan mungkin ada zodiak yang sempat nggak kebaca sama gue. Jadi kayak oke, bulan Oktober ini mari kita start new, start fresh. Gue akan bacain lagi seperti sedia kala. Jadi pembacaan kali ini sifatnya general ya, seperti biasa. Bisa jadi resonate, bisa jadi biasa aja. Kalau misalnya kalian ngerasanya agak kurang resonate, nggak apa-apa, jangan dipaksain, karena sebenarnya memang yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja. Sedangkan setiap kita memiliki beberapa aspek zodiak dalam diri kita yang biasa disebut dengan sebutan birth chart. Oke? Jadi feel free untuk ngelihat video-video zodiak yang lainnya yang mungkin terdapat juga dalam birth chart kalian, kayak misalnya gue Scorpio Sun, Libra Moon, kayak gitu. Bisa dicek aja di birth chartnya kalian punya zodiak apa aja di sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe dulu ya guys. Thank you. Yuk, sekarang kita masuk ke readingnya. Aries, sekarang gilirannya gue bacain peruntungan zodiak kalian untuk bulan Oktober ini. Jadi aspek yang akan kita bacakan di sini yang pertama-tama adalah kehidupan secara umum. Jadi kita akan coba lihat energinya gimana sih buat para Aries di bulan Oktober ini. Kemudian kita akan masuk ke karir atau studinya Aries, apa sih yang perlu jadi perhatian kalian di bulan ini. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dulu nih. Kita mulai dari kehidupan secara general. Kita lihat energinya gimana sih, apa yang kira-kira perlu kalian antisipasi, apa yang mungkin perlu kalian perbaiki gitu. Oke. Rute pertama di sini kalian dapatnya The Lovers, kedua Seven of Cups, dan yang ketiga dapat kartunya Eight of Pentacles. Oke, untuk Aries ya, kuncinya adalah begini. Gue ngelihat mungkin memang di bulan Oktober ini makin banyak pilihan dalam hidup kalian. Kayak, aduh gue mau kemana ya cuy, dan kayaknya memang semua pilihan ini tuh kalian suka. Ya, cuman memang sesuatu itu lo nggak akan sampai di hasil yang signifikan kalau lo nggak bekerja cukup keras untuk hal tersebut gitu loh. Masalahnya ini optionnya ada banyak dan semuanya lo cukup suka, cukup enjoy, malah ada kecenderungan takutnya lo malah jadi nggak fokus gitu. Ini tuh lo butuh fokus untuk ngerjain sesuatu, dan Aries itu kan salah satu traitsnya ya yang mungkin agak kurang bagus, mereka tuh cenderung bosenan gitu. Ada kecenderungan tersebut untuk kayak, oh gue mau selalu ada yang berjalan nih, gue mau selalu ada action nih, gue gak mau nih ada idle time itu. Mereka tuh kayak mager, gak mau ada idle time gitu. Mereka maunya selalu ada action ya. Sedangkan pekerjaan itu kan semua apapun itu bentuknya ya, dia kan ada prosesnya, ada naik turunnya, akan ada waktunya di mana apapun yang kalian kerjakan, ini bisa kalian kerjakan atau ini bisa berkaitan dengan hubungan dengan orang lain ya, akan ada waktunya dia agak slow down. Nah, pas slowing down ini lo harus bisa sabar, lo harus bisa pace yourself agar kayak lo nggak langsung jump to the next thing gitu loh. Karena kalau misalnya kayak gitu akan terus terulang, nggak akan ada hal yang lo kelarin sampai selesai gitu. Kayak lo start tapi lo gak pernah finish, kan agak kurang bagus juga ya. Dan lo ujung-ujungnya lo malah jadi bingung sendiri, kenapa ya gak ada hal yang gue kerjain yang goal, padahal lo tengah-tengah jalan lo cabut, belum sampai goalnya ya lo udah cabut gitu. Jadi lo gak dapetin hasil yang sesuai dengan apa yang lo inginkan gitu. Dengan target lo gak bakal dapet, karena tengah-tengah jalan lo punya kecenderungan untuk cabut gitu ya. Jadi emang kayaknya energinya di bulan ini makin kayak gitu tuh. Nah, lo nya harus bisa lebih sabar sama waktu-waktu dimana lebih slow ya. Kita lanjut ke karir atau studinya Aries ya.
Gimana sih karir atau studinya Aries? Apa yang perlu difokuskan? Apa yang perlu diantisipasi, diwaspadai? Oke. Pertama, kalian dapat kartunya Five of Cups, kemudian Seven of Cups, dan yang terakhir ada The Star. Oke. Lagi-lagi gue bisa bilang bahwa di bulan Oktober ini nampaknya kalian para Aries harus banyak-banyak bersabar. Kenapa? Karena di sini gue lihat ada kartu Five of Cups, memang melambangkan suatu bentuk kekecewaan, kayak ini nggak sebagus yang gue kira, ini nggak seindah yang gue duga gitu. Ini bisa jadi kalau ngomongin project atau suatu tugas atau suatu kerjaan ya, yang kalian udah berandai-andai nih, ini kayaknya bakal kayak gini nih, ini kayak growth-nya bagus nih cuy gitu. Ternyata nggak sebagus itu ya, karena dalam hidup ini ya, lo mendapatkan hasil itu kan banyak faktor yang bekerja, nggak cuman dari usaha lo doang. Mungkin memang usaha pribadi kita sebagai manusia itu ambil bagian say 60% gitu, tapi kan sisanya banyak faktor yang bekerja, seperti seberapa besar sih effort orang lain yang terkait, yang yang juga terkait ya dengan kerjaan tersebut. Kemudian seberapa mendukung sih lingkungannya pada saat itu. Kemudian ada faktor luck juga, yang memang itu tuh banyak faktor yang bekerja. Jadi ketika suatu hal ini tidak berjalan sesuai rencana, ya kita harus bisa, apa itu istilahnya, ikhlas gitulah ya, bahwa kayak oh ya mungkin memang belum rezeki gue sekarang, mungkin kita bisa coba lagi, atau mungkin ada yang bisa gue perbaikin lagi. Padahal yang gue lihat di sini juga, hasil yang lo dapatkan mungkin memang gak sesuai dengan harapan lo, dengan ekspektasi lo, tapi juga gak buruk-buruk amat. Betul. Jadi cobalah untuk lebih fokus ke sisi positifnya ya. Dan lo tuh harus bisa menjaga harapan lo gitu loh, menjaga hope lo gitu loh. Jangan sampai lo patah arang gara-gara suatu hal ini gak berjalan sesuai dengan ekspektasi lo. Jangan sampai kayak gitu. Dan itu tadi kayak gue bilang, sabar. Jangan gara-gara ada satu kegagalan dikit atau mungkin ada suatu hal yang gak sesuai dengan keinginan lo langsung maunya jump to the next thing. Ya itu tadi, jadinya lo start tapi gak pernah finish. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita lanjut ke percintaannya Aries sekarang. Di bulan Oktober ini gimana sih percintaan kalian? Oke. Yang pertama kalian dapat kartunya The Devil, Six of Pentacles, dan terakhir ada The Sun. Oke. Buat kalian para Aries, gini, pesan yang ingin gue sampaikan dari gue melihat ketiga kartu ini ya, adalah kalau emang kalian ngerasa kalian belum siap untuk berada dalam sebuah hubungan, ya jangan dipaksain dan jangan dibawa galau, nggak usah dipikirin gitu loh, kayak ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Karena di sini yang gue lihat ya, masih banyak rasa ingin main-main, masih pengen ya seru-seruan gitu. Even buat kalian para Aries yang mungkin udah berpasangan gitu lah ya, udah punya pacar apa segala macem, mungkin terus pasangan kalian tiba-tiba ngajakin serius kayak gitu. Kalau misalnya memang kalian ngerasanya aduh cuy gue belum siap cuy, ya bilang aja bahwa saat ini ya gue belum siap gitu. Karena gue di sini ada ngelihat ya, deep down kalian ngerasa gue masih pengen main-main, gue masih pengen seru-seruan. Lo belum mau untuk lepas dari kondisi lo yang sekarang nih, dengan status lo yang sekarang. Cuman ada kecenderungan lo mau pleasing people gitu loh, kayak lo mau nyenengin orang-orang tertentu. Bisa itu pasangan lo secara langsung, bisa itu society
ya. Say lo kayak lo belum siap nikah, misalnya nih ya, lo belum siap nikah, cuman terus orang tua lo udah kayak ngojlok lo itu, kapan kamu nikah, terus lo kayak kepikiran, terus kayak yaudah deh, terus lo memutuskan untuk kayak yaudah deh gue sama siapa kek gue nikah gitu, atau enggak sebenarnya lo udah punya pacar cuman lo belum mau serius, terus pacar lo juga gak nuntut tapi orang tua lo nuntut gitu, terus lo kayak yaudah deh gitu. Jadi kayak coba hindari dari hal-hal yang trying to pleasing people itu loh ya. Karena kalau misalnya kayak gitu malah jadi apa ya, sumber tekanan sendiri dalam diri lo yang malah bisa bikin meledak tiba-tiba gitu. Nggak meledak tiba-tiba sih, cuman lo kebayang nggak sih kayak lo ngerasa lo berkorban, cuman orang mikirnya lo nggak berkorban, orang mikirnya lo emang mau gitu. Tapi once nanti ada suatu masalah kah, atau mungkin ada keadaan-keadaan yang gak enak gitu, lo jadi meledaknya atau lo jadi marahnya, seakan-akan tuh kayak ya kan gue ngelakuin ini buat lo, cuman orang tuh gak notice gitu, kayak oh ternyata lo tuh sebenarnya gak mau. Kalau lo gak mau ya bilang aja lo gak mau, ya lo kesel gak kalau misalnya lo digituin. Nah jadi don't put yourself in that position. Kalau misalnya lo ngerasa kayak oh gue belum ready sekarang, ya bilang aja lo belum ready sekarang gitu. Mending lo keras-kerasan untuk mempertahankan posisi lo nih ya. Kalau menurut gue ya, kalau dari gue latihan kasus ini, mending lo pertahankan posisi lo sekarang. Ketika lo belum siap, lo bilang belum siap, daripada lo siapin padahal sebenarnya lo belum mau dan belum siap gitu loh ya. Karena ini yang gue lihat dampaknya tuh ke depannya, dampaknya tuh nggak langsung right away. Jadi memang untuk para Aries ya di bulan Oktober ini kalian ada kecenderungan mau pleasing people. Jadi jangan ya, tetap utamakan apa yang menjadi kebahagiaan lo, karena sebenarnya lo yang paling kenal sama diri lo sendiri. Oke. Jadi itu tadi sekaligus menutup reading kita untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat, semoga kalian senang. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian senang dengan reading gue, bolehlah kalian like, share, comment, subscribe ya. Thank you and have a nice day.